Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 13, ya, berbicara tentang penghukuman Tuhan bagi bangsa-bangsa, yaitu bangsa-bangsa yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, bangsa-bangsa yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah karena mereka memang penyembah berhala. Dan bangsa-bangsa kalau kita lihat dalam kitab ini adalah berbicara kepada bangsa-bangsa yang mengambil bagian dalam menganiaya umat Tuhan. Nah, ini sebabnya janji firman Tuhan kepada Bapak Abraham bahwa siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang akan mengutuk dia akan terkutuk. Jadi bangsa-bangsa lain yang mengutuk Israel, yang memerangi Israel, yang memusuhi Israel, ya bangsa itu pun akan kena kutuk. Nah, dalam pembacaan kita itu adalah bangsa Babel. Nah, kita membaca firman Tuhan, Yesaya pasal 13, saudara bisa baca nanti keseluruhannya. Tapi kita melihat beberapa ayat saja. Ayat 9 berbunyi demikian. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ini karya Allah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Jadi dalam nubuatan Nabi Yesaya, Babel memang ada. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa Babel dipakai oleh Allah untuk menghukum umat Yehuda, umat pilihan Allah ini. Tetapi karena kelakuan Babel juga sombong, ya, mereka melakukan hal yang jahat dan tidak takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan juga hukum mereka. Ya, jadi Tuhan menghukum mereka. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini boleh dikatakan seperti nubuatan ganda, ya. Digenapi pada masa kehancuran Babel, tetapi juga ada masa kesukaran besar yang akan terjadi nanti. Ada penghukuman yang besar, ya, berbicara tentang penghakiman, ya, keadilan Allah dinyatakan, hari Tuhan, ya, hari Tuhan. Jadi hari Tuhan yang dimaksud adalah hari penghukuman, ya, bagi umat manusia kepada seluruh bangsa. Ya, ini Allah menyatakan keadilannya, ya. Kapan peristiwanya terjadi? Kapan hari Tuhan itu? Kita tidak ada yang tahu, tak seorang pun yang tahu. Dan firman Tuhan memang katakan hari Tuhan itu sudah dekat. Artinya apa? Kesiapan kita, ya, dalam menghadapi segala sesuatunya, ya, haruslah dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, supaya ketika pada hari itu nyata kita memperoleh keselamatan. Di ayat 9 berkata, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala. Jadi hari Tuhan yang dimaksud di sini bukanlah hari Tuhan, ya, hari yang penuh diberkati oleh Tuhan. Jadi ini harinya Tuhan, hari yang bahagia kita, hari yang senang. Tidak, ini hari penghukuman. Ya, hari penghukuman. Ya, dikatakan bahwa hari Tuhan datang dengan kebengisan. Allah bukan bengis, jangan lupa, Tuhan gak bengis, Tuhan baik. Tetapi hukuman itu Allah nyatakan sebegitu dahsyat, mengerikan.
ya, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Jadi ini skala universal, ya, jadi luas, bukan hanya Babel saja, enggak. Memang penggenapan terdekat dari nubuatan ini digenapi pada saat Babel nanti hancur. Babel sombong, tapi Babel juga menggambarkan dunia, ya. Jadi seringkali istilah Babel diberikan kepada dunia, ya, kemewahan, ya, kejahatan yang luar biasa, ya. Jadi identik kerajaan Babel, dikatakan kerajaan penguasa kegelapan. Itu semacam uh, gambaran, ya, diidentikan seperti inilah kerajaan kuasa kegelapan itu, Babel gitu ya. Nah, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jadi kebengisan itu, murka itu berlaku bagi orang yang berdosa. Nah, bagaimana dengan mereka yang percaya, yang tidak berdosa dalam pengertian dosanya sudah diampuni? Ya, dosanya sudah diampuni. Nah, bagi mereka yang dosanya sudah diampuni, ya, maka terluput dari murka itu. Dia tidak akan kena murka. Dia tidak akan kena penderitaan yang dahsyat itu. Ya, dia tidak akan mengalami sengsara. Kalau kita nanti belajar firman Tuhan, ya, eskatologi, bahwa orang-orang percaya tidak akan masuk pada masa kesukaran besar, tidak akan masuk ke masa tribulasi. Ya, mereka diselamatkan oleh Tuhan, diangkat, ya, ada namanya rapture, ya, pengangkatan. Ya, tetapi bagi mereka yang tidak diangkat, ya, masuk ke dalam masa tribulasi. Di situ mereka harus berjuang dan memang masih ada kesempatan, tapi orang-orang fasik, orang berdosa itu diselesaikan oleh Tuhan, dilenyapkan, ya. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya. Ya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit. Terbayang nggak kita nih? Pagi hari seperti ini mestinya matahari udah mulai kelihatan gitu. Tetapi yang tetap terjadi, ya, nggak ada cahayanya, gelap. Wah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Dan manusia tidak akan berani di hadapan Allah. Tidak berkutik. Mungkin sekarang orang berani melawan Allah. Ya, sok hebat Mas, ya, sok jagoan gitu loh. Udah tahu salah tapi tetap aja terobos. Ya, dan tidak mikir. Kadang-kadang manusia sekarang ini apa? Merasa diri benar, merasa diri lebih hebat. Ya, tidak mau merendahkan diri. Tetapi pada saatnya nanti nggak bisa. Semua akan teruji, ya, dan akan dilenyapkan mereka yang melakukan hal yang jahat, ya. Perhatikan di sana, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Wow, gelap gulita, ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Jadi ini satu penghiburan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang benar, ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang benar diperlakukan tidak adil, dizolimi, ya, dibuat kita menderita, disiksa, ya, seolah-olah orang-orang jahat itu sudah menang. Hebat sekali mereka, kira-kira begitu. Ya, tetapi firman Tuhan akan digenapi, ya. Cepat atau lambat ada penghukuman bagi orang jahat. Ya, ada penghukuman. Dan bagi orang benar itu ada pembelaan. Jadi kita tetaplah mempertahankan iman percaya kita. Karena apa? Tuhan akan bela kita. Kita tidak akan masuk dalam pembantaian yang luar biasa itu. Ya, hari Tuhan itu kita nggak masuk ke sana. Ya, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita masih diperhadapkan dengan perbuatan-perbuatan orang jahat. Ya. Tetapi orang-orang jahat akan mendapatkan balasan daripada Tuhan. Wow, kita bukan berdoa, oh ya, supaya langsung segera dihukumlah Tuhan. Oh, kemudian kita nanti berkata, oh kapok lu, rasain lu. Baru tahu ya, enggak sih, sedih ya. Jadi ada orang yang melihat orang yang melakukan hal yang jahat kepada hamba-hamba Allah, kepada orang percaya, ya. Nah, akhirnya orang ini mengalami penghukuman dari Tuhan. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya kan kasihan juga.
Ya, daripada dia dihukum, kenapa tidak bertobat? Ya, jadi ini yang terpenting. Jadi kita, hai manusia gitu ya, hai manusia yang saat ini hidup dalam kejahatan daripada mati dalam kebinasaan. Kenapa tidak bertobat? Jadi lebih baik bertobat, ya gitu. Lebih baik bertobat, ya. Coba katakan satu dengan yang lain. Lebih baik bertobat. Lebih baik bertobat, Bapak Ibu, lebih baik bertobat. Tapi kan aneh ya. Ya, inilah keadaan hati kita. Memang firman Tuhan katakan kecenderungan kita, ya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kecenderungan hati kita semata-mata melakukan hal yang jahat. Sebenarnya hati nurani kita tahu kok kalau kita berdosa. Ya, apalagi kita katakan, oh saya orang Kristen. Ya, saya tahu kebenaran. Tapi persoalannya tahu nggak melakukan kebenaran? Hanya sebatas tahu kebenaran tapi tidak tahu melakukan kebenaran, kan sama aja. Jadi kita harus bertobat dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kejahatan itu akan dibalaskan oleh Tuhan, akan diselesaikan. Dan kepada orang-orang fasik, kesalahan mereka. Jadi orang-orang fasik ya akan Tuhan balaskan. Nggak ada, oh akan bebas, tidak bisa. Nggak bisa juga kita berdalih di hadapan Tuhan. Ya, oh Tuhan saya tidak melakukan itu. Oh saya bla 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 bla, ada alasan. Kita buat-buat, tapi tidak akan bisa. Mengapa? Sebab Tuhan tahu segalanya. Kemana kita lari dari roh Allah? Ke gunung dia ada, ke laut ada, ke dunia orang mati pun ada. Mau sembunyi kemana? Oh jangan sampai kita pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita buat. Tuhan tahu. Memang aneh-aneh kadang-kadang pikiran kita manusia ini. Saya pernah mengalami hal itu ya. Kami mau melakukan hal yang jahat. Ini waktu saya SMA. Ya. Jadi di belakang rumah kami itu ada orang punya kebun. Dan mereka punya pohon mangga. Lebat, manis sekali. Tapi orangnya pelit sekali. Jadi hanya daun-daunnya aja ke halaman kita hanya nyapu daunnya saja. Ketika dia panen gak mau bagi. Nah akhirnya suatu malam, ya kami ini berdua nih, anak-anak muda ini, kita bilang udah kita turunkan aja semua, kita curi saja. Ya saya berkata sama teman, oh jangan, kita gak boleh mencuri, kita kan orang karena ada Tuhan. Tuhan maha tahu loh, Tuhan melihat. Terus teman bilang, iya Tuhan maha melihat, tapi sekarang Tuhan lagi ngopi-ngopi di surga, lagi santai. Udahlah dia tidak terlalu menghiraukan, lagi santai dia, gak usah diganggu. Karena ini teologinya teologi miring ya, memang kita orang gak sekolah teologi ya kok ya. Jadi kita karang cerita yang membenarkan perbuatan kita. Oh ya dia kok yang pelit. Ya sepelit apapun dia itu kan milik dia. Gak punya hak kita mencuri. Wah, aku masa kita hanya daun-daunnya saja kita sapu. Ya udah kita sikat aja. Oh ada Tuhan, ya Tuhan ya lagi ngopi kok. Tenang aja, gak apa-apa. Jadi mulai rasa bersalah kan hilang. Akhirnya kami turunkan itu satu karung. Kami turunkan langsung habis. Kemudian kita makan mangga tiap malam. Ya untung gak sakit. Tapi yang saya maksud adalah gini, kita ini manusia bisa karang-karang cerita untuk membenarkan diri kita sendiri. Ya saya gak tahu apakah hanya saya atau Bapak Ibu pernah gak? Saudara pernah buat cerita supaya merasa tidak bersalah. Tapi sebenarnya salah. Tahu kok kita. Nah bahaya kita tahu ya kebenaran itu, tapi kita tidak tahu melakukan kebenaran. Tidak tahu melakukan kebenaran dalam pengertian tidak mau. Jadi mengeraskan hati, bahkan kita berdalih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian berikut dikatakan kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Jadi orang-orang yang hebat, gagah, mulai sombong atau kaya, hebat, punya segalanya. Sombong dia, lupa sama Tuhan. Tidak hormat sama Tuhan. Tidak tunduk kepada Allah. Ya ini orang-orang ini akan diselesaikan Tuhan. Selesai. Di hari Tuhan, orang-orang yang sombong ini, yang pemberani ini, Tuhan katakan
akan kuhentikan. Artinya tak berdaya lagi untuk sombong. Mau apa yang disombongkan? Ayo, apa yang mau disombongkan di hadapan Tuhan? Ketika murka Tuhan nyata, semuanya habis. Maka dikatakan untuk Babel sama seperti Sodom dan Gomora. Dan memang nanti kota itu habis. Ya, pelabuhan-pelabuhan mereka, kapal-kapal mewah ke sana itu ada, habis, selesai. Barang-barang mewah masih habis. Padahal itu yang mereka banggakan Babel. Yaitu kota metropolitan, kota yang hebat, wah luar biasa. Tapi mereka diselesaikan oleh Tuhan karena kesombongan mereka. Dan berikut dikatakan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Di apa yang membuat orang itu mulai lupa kepada Tuhan, itu akan Tuhan selesaikan. Jadi ini suatu peringatan bagi kita ketika kita memiliki kekuatan, ya, kepintaran, kekayaan, jangan kita menjadi sombong. Itu kan dari Tuhan. Berarti kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan hari ini. Ini dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan, ya, kepintaran, kita berkata, terima kasih Tuhan. Ini hikmat dari Tuhan. Ingat ketika Yusuf ya mendapatkan pengertian daripada Tuhan, setiap kali dia memberikan jawaban kepada orang-orang termasuk raja, dia dipuja kan, dia dipuji, hebat kamu, wah luar biasa. Tapi Yusuf bilang apa? Bukan saya, tapi Tuhan. Wow, ini bukan saya, tapi Tuhan. Nah kadang-kadang kita kan aku, kalau bukan aku itu nggak ada loh. Kalau bukan aku nggak jadi dia. Kalau bukan aku, selalu aku. Wah aku yang kasih jalan keluar. Wah aku ini seperti ini. Oh mereka nggak menghargai aku ya. Padahal aku yang begini, aku yang begitu. Tapi Yusuf luar biasa. Bukan aku, tapi Tuhan. Wow dahsyat. Coba kita katakan, bukan aku, tapi Tuhan. Bapak Ibu di rumah, engkau kaya, engkau hebat, engkau pintar, engkau sehat, saudara, engkau luar biasa. Kita harus berkata, bukan aku, tapi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, dosa-dosa akan diselesaikan. Manusia-manusia jahat, manusia-manusia yang hidup dalam kefasikan akan diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang benar akan dipelihara oleh Tuhan, diluputkan dari murka itu. Orang-orang benar mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah saat ini. Masalah ada, bahkan nyawa pun. Tetapi ketika nyawa kita hilang oleh karena iman kita, itu bukan satu penderitaan. Ya, kalau kita bilang anggaplah satu kebahagiaan, kata firman Tuhan. Jadi semakin kita menderita karena nama Tuhan, itu adalah semacam kebahagiaan. Ya, ada ayatnya itu, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita dinista, ya dicaci, dimaki oleh karena nama Tuhan, oleh karena mempertahankan iman. Nah, apa artinya seseorang yang memiliki segalanya tapi kehilangan nyawanya, kehilangan hidup? Ya, tapi kita siap kehilangan nyawa, namun akan mengalami kehidupan. Ya, yang dimaksud adalah begini. Kalau kita mempertahankan iman kita, oke, orang-orang lain bisa membunuh kita. Martir, kita mati, tapi kehidupan masa yang akan datang sudah pasti Tuhan berikan. Bahkan ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Daripada kita mau hidup sekarang, kemudian kita menyangkal Yesus. Karena takut dengan yang lain sebagainya, ancaman-ancaman. Akhirnya kita bilang, oke, saya tidak menjadi orang percaya lagi. Saya tidak menjadi orang Kristen. Saya ikutin kepercayaan yang lain saja. Oke, Anda hidup, ya Anda bisa makan minum, Anda bisa menikmati dunia, tapi ingat ketika Anda ya menyelesaikan atau selesai hidup saudara, maka saudara tidak akan mendapatkan kehidupan yang akan datang karena saudara menyangkal Yesus. Yang ada apa? Api neraka. Bahkan sebelum api neraka itu terjadi, hari Tuhan dikatakan, hari Tuhan, di mana semua akan ya diselesaikan dalam murka Tuhan. Orang berdosa, orang fasik, orang jahat, orang yang congkak, orang yang sombong, ya akan diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi kita, orang-orang benar, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap pertahankan
hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.